Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita pada channel YouTube yang insya Allah penuh dengan kemanfaatan untuk diri kita semuanya, terutama kemanfaatan dalam kehidupan dan agama kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan yang baik itu semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal-amal yang soleh, amal-amal yang diterima oleh Allah, amal-amal yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala macam perbuatan yang pernah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang salah, mudah-mudahan itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, dari beberapa video yang pernah kami tampilkan di channel YouTube ini, ada salah seorang pemilik akun yang memberikan komentar saat kami menerangkan, saat kami menyampaikan fatwa dari Imam Subki terkait dengan kegiatan perlombaan di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di bulan Agustus. Salah satu komentator dalam video tersebut mengatakan bahwa penjelasan yang sangat panjang berbelit-belit. To the point saja, lomba 17-an itu halal atau haram. Saya suka yang tegas dan jelas tanpa berbelit-belit. Ujung-ujungnya tetap gak ada kejelasan lomba 17-an itu halal atau haram. Komen ini disampaikan 1 hari yang lalu, dan sebenarnya komen yang seperti ini kalau kita fokus kepada komentarnya, maka sebenarnya ini merupakan komentar yang tidak perlu terrespon. Namun kami berangkat dari sudut pandang yang lain, mengingat akun channel YouTube kami ini merupakan channel YouTube yang menghadirkan dan menghidangkan edukasi pendidikan maksudnya, sehingga kami akan berangkat dari sudut pandang pendidikannya, dari sudut pandang pengetahuannya, dari sudut pandang keilmuannya. Dalam masalah apapun itu, entah itu perlombaan 17 Agustusan atau masalah-masalah yang lainnya, terutama materi yang diamanatkan kepada kami secara pribadi, yaitu tentang masalah munakahat. Di dalam menentukan suatu hukum tertentu, itu memang tidak bisa langsung serta-merta muncul satu rumusan hukum. Taruhlah misalkan contohnya 17 Agustus. Lomba yang diadakan di dalam perayaan 17 Agustusan. Apakah lomba-lomba itu dihukumi halal atau lomba-lomba itu dihukumi haram? Itu tidak bisa serta-merta kemudian langsung dijawab bahwa lomba 17 Agustusan itu halal. Tidak bisa juga dijawab lomba 17 Agustusan itu hukumnya haram. Karena memang metode atau kerangka dalam perumusan hukum tidak seperti itu. Dalam menentukan satu rumusan hukum tertentu, itu harus melalui beberapa kajian, beberapa penelaahan, beberapa perenungan tentang kaidah-kaidahnya, tentang ilat hukumnya, bagaimana kemudian pandangan para ulama-ulama yang sepaham dan juga yang tidak sepaham. Ini semuanya menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu, menjadi pertimbangan-pertimbangan penting dalam merumuskan suatu hukum. Dalam salah satu kaidah fikih, walaupun kaidah fikih ini secara teksnya itu masih diperselisihkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, namun secara esensi dan substansinya itu diakui oleh para ulama-ulama yang lain. Dalam kaidah ini menyebutkan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap satu perbuatan
yang dilakukan oleh mukallaf itu merupakan cabang. Jadi hukumnya itu sebenarnya merupakan cabang, merupakan satu kelanjutan dari pentasawuran, dari penjelasan, dari pendefinisian tentang kegiatan tersebut. Sehingga mustahil hukum itu akan langsung muncul. Hukum itu bisa muncul ketika kita masih belum tahu persis, kita masih belum tahqiq di dalam mentasawurkan perkara yang akan dihukumi. Sebelum kita berangkat kepada rumusan hukum tertentu, maka perlu bagi siapapun itu, terutama bagi para ahlul ilmi yang memang menggeluti dunia hukum syariat, perlu untuk mengerti, perlu untuk memahami kira-kira definisi atau kejelasan secara tahqiq terhadap peristiwa atau perbuatan yang akan dihukumi ini kira-kira seperti apa. Dan itu pun nanti masih ada lagi rentetan berikutnya, pendekatan secara tekstual ataupun pendekatan secara kontekstual. Karena masih banyak di situ hukum-hukum ketika misalkan kita sudut pandangnya dari sisi teksnya, itu kemudian diaplikasikan kepada real fakta yang ada di lapangan, itu akan berbenturan dengan banyak hal. Sehingga bisa jadi juga secara kontekstual hukum itu nanti akan berubah. Makanya kita akan mengenal dalam salah satu kaidah fikih yang sifatnya itu tidak kuliah, sifatnya itu terikat dengan satu kondisi-kondisi tertentu, yang mana kaidah fikih itu berbunyi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu akan selalu terikat dengan ilat hukumnya. Hukum itu akan selalu terikat mengikuti kepada alasan hukum ini bagaimana. Ketika alasan suatu hukum itu ada, maka hukum juga ikut ada. Ketika ilat hukumnya tidak ada, maka satu hukum yang sudah dicetuskan juga menjadi tidak ada. Ini merupakan satu kajian yang harus dilewati bagi siapapun para ahlul ilmi yang bergelut dalam dunia hukum, terutama hukum syariat, sampai kemudian berikutnya dia baru bisa menentukan atau dia itu baru bisa merumuskan satu hukum terhadap satu tindakan-tindakan tertentu. Jangankan hanya satu orang saja dalam merumuskan satu hukum. Bahkan menurut ulama-ulama kontemporer yang sekarang, yang mana beliau-beliau ini memiliki pandangan tentang ijtihad jama'i, ijtihad secara kolektif. Itu saja tidak bisa kemudian ketika muncul satu perkara langsung kemudian dihukumi hukumnya demikian. Itu tidak bisa ternyata. Masih butuh kepada rentetan kajian-kajian yang menurut kajian ini merupakan satu hal yang memang harus ada. Yang mana ketika rentetan ini secara letterlek disampaikan kepada masyarakat, tentunya masyarakat akan bingung terhadap masalah yang seperti ini. Sehingga kemudian dari rentetan-rentetan itu dialih bahasakan menggunakan satu redaksi yang mudah difahami, satu redaksi yang sekiranya mudah dicerna oleh para masyarakat kalangan awam atau masyarakat yang memang mereka itu bukan bergerak di dalam dunia hukum. Ini merupakan satu rentetan yang memang tidak bisa terpisahkan. Demikian juga dari sekian ratus video yang kami munculkan yang diadakan di channel YouTube MZT Malang Raya ini, terutama ketika kajian-kajian itu berkaitan dengan masalah hukum. Tentunya ketika akan menyampaikan satu rumusan hukum tertentu atau mungkin menjawab satu pertanyaan tertentu, itu tidak bisa serta-merta langsung kemudian hukum lomba 17 Agustusan adalah halal, hukum lomba 17 Agustusan adalah haram. Itu tidak bisa. Karena real fakta yang ada, lomba-lomba 17 Agustusan yang ada di tengah masyarakat memiliki corak yang bermacam-macam, memiliki tata cara yang bermacam-macam, bentuknya juga bermacam-macam, cara dalam mengadakan lomba itu juga bermacam-macam, motif dalam memunculkan lomba itu juga bermacam-macam. Ini semuanya karena dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat yang juga bermacam-macam. Sehingga dari sekian banyak penimbangan, sekian banyak pemikiran, hukum pun juga bisa berubah dalam satu tindakan tertentu kepada tindakan yang lainnya. Ketika lombanya itu seperti ini, maka bisa jadi halal.
Ketika lombanya seperti ini maka bisa jadi haram. Ketika lombanya begini halal tapi makruh. Ketika undiannya seperti ini modelnya, caranya seperti ini, maka ini menjadi halal. Ketika seperti ini undiannya, maka ini menjadi haram. Ini semuanya hukum-hukum antara halal dengan haram selalu terikat dengan bagaimanakah motif atau al-ba'its di dalam memunculkan tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga dari kesempatan yang sekarang ada ini, melalui video kali ini kami ingin menyampaikan satu edukasi, menyampaikan satu pengetahuan tentang di dalam merumuskan satu hukum tertentu itu tidak bisa langsung secara gegabah untuk dimunculkan di tengah-tengah masyarakat. Seandainya saja hukum itu langsung dilontarkan begitu saja tanpa ada rentetan-rentetannya, ini mungkin bisa memberikan kelegaan, bisa menimbulkan keridhaan dari satu komunitas tertentu. Namun itu juga akan menimbulkan masalah kepada komunitas-komunitas yang lainnya. Ketika kami menyampaikan, kami menjelaskan secara rentet seperti itu, walaupun mungkin dalam keterangan kami itu masih banyak hal yang tidak kami sampaikan karena itu memang terlalu detail atau terlalu dakik, dan itu kami rasa belum belum patut untuk dicerna secara umum. Sudah kami banyak hal yang kami tidak sampaikan, namun yang kami sampaikan hanya yang patut-patut saja. Itu saja masih membuat beberapa kalangan masyarakat, beberapa pemirsa dari channel YouTube kami ini kemudian masih kurang lega atau mungkin masih kurang percaya dengan apa yang disampaikan. Bagaimana lagi kalau kemudian hukum itu secara jazafan, hukum itu secara serta-merta langsung dimunculkan secara jawaban, maka ini otomatis akan menimbulkan fitnah yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Karena memang tidak bisa seperti itu dalam penentuan rumusan hukum. Kami secara pribadi kebetulan bergerak dalam satu forum lembaga yang forum ini membicarakan tentang masalah hukum-hukum. Yang mana lembaga dari satu organisasi ini memang kesehariannya yang dibicarakan, yang didiskusikan adalah masalah hukum, terutama peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ketika forum ini diadakan, di situ tidak hanya melibatkan satu kelompok tertentu, tidak hanya melibatkan satu figur tertentu. Dari musyawirin yang ada pun di situ akan menghadirkan dari beberapa kelompok, dari beberapa pondok-pondok pesantren, dari beberapa kumpulan-kumpulan masyarakat, dan kemudian masih dibahas sampai berjam-jam, dan kemudian masih itu nanti dirumuskan oleh tim perumus atau tim muharrirnya, dan setelah usai dirumuskan oleh para muharrir, itu nanti masih naik kepada tingkatan di meja musyawarah. Bagaimanakah nanti musyawarah itu menentukan hukum tentang peristiwa atau kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan para musyawarah sekalipun, beliau-beliau para kiai yang memang mumpuni dalam bidang ilmu hukum syariat, itu masih bermusyawarah dengan musyawarah yang lainnya. Sehingga musyawarah yang ada itu tidak cukup hanya satu orang musyawarah, bahkan butuh 2, 3, 4, atau 5 orang musyawarah dari memang kiai-kiai atau para guru yang memang kompeten di dalam bidang ilmu syariat. Beliau-beliau sendiri saja yang taraf ilmunya sudah seperti itu, lalu kemudian ingin mencetuskan keputusan hukum tertentu, itu tidak kemudian serta-merta memunculkan satu keputusan hukum. Beliau-beliau semuanya masih perlu melalui proses yang panjang, yang mana proses panjang ini kemudian disingkat dengan sesingkat-singkatnya supaya bisa mudah disampaikan kepada para masyarakat, dan masyarakat juga mudah untuk mencerna dan memahami tentang putusan-putusan hukum tersebut. Kita ambil contoh misalkan kasus perlombaan 17 Agustusan. Dari sekian banyak model lomba 17 Agustusan yang kita rayakan di bulan Agustus itu, tidak semua lomba itu kemudian hukumnya halal, dan juga tidak semua lomba itu hukumnya haram. Ada lomba-lomba yang memang dihukumi halal, ada lomba-lomba yang dihukumi haram. Karena saking banyaknya jenis perlombaan yang ada di negara kita, atau mungkin saking banyaknya jenis perlombaan di tempat-tempat yang lainnya di luar Indonesia, maka untuk menjelaskan satu persatu dari semuanya ini pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali.
Sehingga supaya lebih mudah difahami, para ulama akan menyampaikan kaidah-kaidahnya atau patokan-patokan hukumnya, yaitu selama tidak terjadi taraddud baina ghanmin wa gharmin, yang mana itu merupakan satu konsep judi. Artinya selama dalam perlombaan itu tidak ada konsep judi sama sekali, maka itu menjadi perlombaan-perlombaan yang dihalalkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih nanti akan terinci lagi apakah halalnya ini berhukum wajib, atau halalnya ini berhukum sunnah, atau halalnya ini berhukum mubah, atau halalnya itu berhukum makruh. Tergantung juga dengan bagaimana perlombaan itu dilaksanakan. Ketika misalkan satu perlombaan ini ternyata di dalamnya memang betul-betul terjadi konsep perjudian, ada bentuk taraddud baina ghanmin wa gharmin, maka perlombaan yang seperti ini sudah jelas ini merupakan perlombaan yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, karena itu dianggap sebagai suatu maisir, suatu kimar, suatu perjudian, walaupun dibungkus dengan istilah perlombaan. Bahkan walaupun perlombaan itu dibungkus dengan satu kegiatan yang bernuansa agamis, tapi ketika konsep yang dipakai di dalamnya adalah konsep kimar, konsep perjudian, maka tetap undian atau perlombaan itu dihukumi haram karena di dalamnya ada bentuk kimar atau ada bentuk perjudian. Sehingga dari ini semuanya tidak bisa kemudian apakah perlombaan 17 Agustusan itu halal atau haram. Oh, jawabannya halal, itu tentu saja tidak bisa. Oh, hukumnya haram, tentu saja itu tidak bisa. Ada banyak rincian-rincian di dalamnya, sehingga masing-masing perlombaan ada hukumnya sendiri-sendiri. Nah, inilah kiranya para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya yang kami hormati, dan kami juga berterima kasih atas komentar yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dari komentar panjenengan yang telah masuk kepada akun kami ini bisa menambahkan wawasan untuk kita semuanya, terutama bagi para pendengar dan para penikmat channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya dengan kegigihan kita, dengan keistiqomahan kita, dengan tekun dan giatnya kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi orang-orang yang membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.